Berdalih penuh, RS Polri menolak memberi perawatan terhadap korban penembakan di res area Jalan Tol Tangerang, Merak, saat malam kejadian. Beruntung, satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Cipto Mangunkusuma atau RSCM, mau menerima dan memberi perawatan terhadap korban penembakan tersebut. Diketahui, insiden penembakan terjadi di res area KM 45 Jalan Tol Tangerang Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025. Akibatnya satu orang tewas, yang diketahui bernama Ilyas Abdurrahman atau Ia, yang merupakan bos rental mobil. Sementara rekan Ilyas, Ramli Abu Bakar, menjadi korban selamat dalam insiden penembakan tersebut. Namun ia harus mendapatkan perawatan intensif lantaran peluru yang mengenai tangan tembus ke perut. Kondisi Ramli sempat kritis akibat luka tembak pada bagian lengan yang tembus hingga perut. Ramli pun sempat dibawa ke RSUD Balaraja untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kami ditelepon bapak katanya ketembak dan posisinya sudah di rumah sakit di Balaraja, ucap Anita, istri dari Ramli saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon. Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Setelah mendengar kabar tersebut, Anita bersama anaknya langsung bergegas menuju Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Balaraja untuk menemui Ramli. Sesampainya di sana, Anita diberi informasi bahwa pihak rumah sakit tak mampu memberikan perawatan intensif. Sehingga Ramli harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki alat-alat lebih lengkap. Pihak keluarga pun sempat kebingungan lantaran Ramli sempat ditolak oleh sejumlah rumah sakit, RS. Bahkan, Ramli yang merupakan korban tindak kejahatan tak diterima di RS Polri. Saat itu pihak RS Polri berdalih sedang penuh sehingga tak bisa menerima pasien baru. Dari rumah sakit Balaraja tak sanggup sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang punya alat lebih lengkap. Waktu itu RS Polri penuh. Rumah sakit lain juga penuh, ujarnya. Beruntung saat itu, Ramli langsung diterima di Rumah Sakit Cipto Mangunkusuma atau RSCM. Begitu tiba di rumah sakit yang terletak di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Ramli langsung mendapat perawatan intensif dari dokter. Saat sampai di sini, langsung ditangani, langsung ke ruang operasi, tuturnya. Setelah sempat mendapat perawatan intensif, Ramli pun berhasil lolos dari masa kritis. Saat ini Ramli masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Untuk saat ini kondisinya alhamdulillah lebih baik dari kemarin. Karena kemarin sempat pendarahan dan semalam kritis. Tapi sekarang sudah membaik, kata Afrizal, 22. Selaku anak Ramli ditemui di RSCM. Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Afrizal mengatakan, dalam peristiwa tragis yang terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2025, sang ayah mengalami satu luka tembak di bagian lengan yang tembus ke bagian perut. Lukanya di bagian lengan, tembus ke perut dan kena bagian liver, tuturnya. Dijelaskan Afrizal, hubungan ayahnya dengan Ilyas Abdurrahman memang cukup dekat karena berada dalam satu komunitas sesama pengusaha rental mobil. Pada Kamis dini hari sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, Ramli ditelepon oleh korban yang mengajaknya untuk melacak mobil sewaan yang dibawa kabur oleh penyewa. Jam 3 pagi ayah saya ditelepon sama rekan kerja di organisasinya katanya ada salah satu mobil yang disalahgunain. Ayah saya diajak dan dia ikut, kata Afrizal. Afrizal mengatakan, sebagai pengusaha rental mobil, ayahnya memang sudah sering ikut dalam kegiatan seperti itu. Biasanya saya juga suka ikut, tapi malam itu ayah saya yang berangkat, ujarnya.